ada 416. 416. Program. 3 program. Yang pertama program IPS. Menjelang tahun ajaran baru, Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN, 2 Kabupaten Brebes atau yang lebih dikenal sebagai MTS Negeri Model telah membuka penerimaan peserta didik baru PPDB. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan yang juga Ketua Panitia PPDB, Abdul Wahid, mengungkapkan bahwa kuota penerimaan siswa baru tahun ini mencapai 416 siswa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 64 siswa akan masuk ke program boarding school, yaitu siswa yang akan bermukim atau mondok di sekolah, ujar Abdul Wahid pada Rabu, tanggal 19 Februari tahun 2025. Ia menegaskan bahwa siswa yang memilih masuk ke boarding school sebaiknya benar-benar memiliki keinginan sendiri, bukan hanya atas dorongan orang tua. Yang terpenting adalah panggilan dari hati nurani anak itu sendiri, agar mereka bisa mengikuti pendidikan dengan nyaman dan maksimal, tambahnya. Lebih lanjut, Abdul Wahid menjelaskan bahwa siswa yang bergabung dalam boarding school atau kelas unggulan akan mendapatkan materi tambahan di luar kurikulum merdeka yang berlaku secara umum. Selain mengikuti pelajaran sesuai kurikulum, mereka juga mendapat tambahan kursus, pembelajaran bahasa, serta materi keagamaan seperti Madrasah Diniyah Madin setelah salat Isya, paparnya. Dengan program ini, MTSN 2 Brebes berharap dapat mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki pemahaman keagamaan yang kuat. Di MTS model atau SMTS 2 ya, Negeri 2 Brebes. Nah, kuotanya berapa? Kuotanya ada 416. 416. Dari 3 program. 3 program. Yang pertama program IPS atau IPS. Islamic Boarding School yang Islamic Boarding School ingin berasrama sejumlah 64 siswa atau 2 kelas. Ya. Dan yang kedua program Full Day School. Full Day School ya, atau MTS. LDS ya. MTS itu kita nerima 5 kelas sejumlah 160. 160 siswa ya. Kemudian yang ketiga adalah kelas reguler. Kita nerima 6 kelas sejumlah 190. Oh, 192. Jumlahnya 460. Kalau yang mukim itu bagaimana sistemnya? Yang asrama kebetulan memang pendaftarnya melebihi daya tampung. Jadi untuk asrama, satu kita ada seleksi tambahan. Ya. Jadi kalau yang kemarin kita menyeleksi tes tertulis untuk kelas full day sama reguler, yang full day juga sama tes tertulis, tapi ada tahap kedua wawancara. Wawancara itu untuk mengetahui motivasi sama bakat dan minat yang sudah dimiliki. Karena anak asrama itu tidak cukup dia itu mempunyai kemampuan akademik yang bagus, tapi punya mental dan motivasi yang bagus. Sehingga untuk mengantisipasi anak-anak yang mungkin jauh dari orang tua, kurang mandiri, kemudian kurang sosialisasi, yang pada akhirnya di tengah jalan muncul satu fenomena anak tidak betah. Ya, nanti kan kalau misalnya tidak betah, salah satu indikasinya yang pertama secara mental dia sebenarnya belum siap. Yang kedua motivasinya itu datangnya dari orang tua. Oh iya. Jadi orang tuanya pengen. Orang tuanya yang ingin, tapi anaknya sebenarnya nggak mau. Merasa tertekan ya. Iya. Jadi tidak muncul dari inisiatifnya sendiri, motivasinya kurang karena dorongan orang tua biar mondok di sini, karena kalau di sini kan juga aturannya sudah ya menjamin anak tidak main HP, anak untuk ibadah 5 waktu berjamaah, ya, biasa mengaji gitu kan, orang tua kan lihatnya seneng gitu. Ya. Makanya orang tua lebih banyak yang mendorong anaknya ke sini, tapi anak-anak belum tentu mereka itu secara penuh konsekuen, secara mandiri dia pengen. Makanya di tengah jalan kadang ada masalah, misalnya anak menjadi nggak betah, nggak kerasan, kemudian mungkin ada sedikit masalah, kemudian akhirnya menjadi dia itu kurang suka tinggal di asrama, karena diawali tadi motivasinya itu
justru datangnya dari orang tua. Kalau tidak suka terus berontak, pengaruhnya apa pengaruhnya? Ya, pengaruhnya satu bisa mengganggu secara psikologis, yang kedua mengganggu kenyamanan belajarnya. Oh Ya, gitu. karena untuk IPS itu kan untuk menumbuh kembangkan kemampuan akademis secara maksimal. Jadi boleh dikatakan IPS atau boarding ini kelas unggulan. Unggulan karena memang di sini ada perlakuan-perlakuan tambahan berbeda dengan full day maupun reguler. Perlakuan tambahannya yang pertama, jam belajarnya mengalami penambahan. Ya. Melebihi dari kurikulum merdeka yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi yang lainnya reguler pulang misalnya setengah 2, yang IPS itu kayak full day pulangnya setengah 3. Dan yang kedua, ada perlakuan tambahan sehabis sekolah pagi, sorenya habis asar ada bimbingan belajar, bimbel. Bimbel habis asar, bimbel. Kemudian kegiatan malamnya ada ngaji, habis isya ada kegiatan madin. Ya, jadi tambahan perlakuannya itu sehingga kita harapkan anak-anak boarding ini mempunyai pengalaman proses belajar yang lebih, kemudian kemampuan akademik yang lebih. Ya, sehingga memang anak-anak boarding kebanyakan prestasi ada di anak-anak boarding. Wawasan anak-anak boarding itu wawasannya lebih terbuka. Wawasannya lebih terbuka, tidak hanya menganggap bahwa nianya itu hanya sebatas di Brebes saja. Ditandai dengan alumni boarding ini sekolahnya lanjutannya jauh-jauh. Ya. Ada yang ke Man IC Tangerang, ada yang Man IC Pekalongan, Man 2 Kudus, ada yang Man 1 Jogja, ada Man 1 Surakarta. Bahkan tahun kemarin itu ada yang diterima di Man IC Gorontalo. Iya, Gorontalo. Sehingga mereka juga tidak merasa itu adalah suatu tantangan yang jauh yang harus dia takuti. Maka dia tetap yang Gorontalo juga diambil di Gorontalo karena itu adalah Man IC unggulan. Sehingga mereka harus karena persaingannya bisa diterimanya di sana, mungkin dia harus menjalani belajar di sana. Dan itu bukan jadi kendala bagi anak-anak boarding. Rata-rata mereka sudah punya basic, wawasannya sudah terbuka. Jadi nggak milih sekolah di sini ya. Di sini mungkin kalau di sana sudah terima, yang unggulan mungkin tidak diterima, mungkin dia masuk ke. Kalau pengumuman kapan, Pak? Pengumuman PPDB sudah kami lakukan kemarin tanggal 18 Februari kemarin kita sudah umumkan yang 416 plus yang tambahan bagi anak boarding. Kalau boarding kita belum pengumuman penuh, baru pengumuman lolos tahap 1. Oh iya. Ya, berarti ada tahap yang kedua yaitu interview atau wawancara termasuk tes baca tulis Al-Quran. Ya, karena nanti di asrama sudah ngajinya sudah lancar, kemudian sudah lanjut ke tahfidnya, maka diawali dari seleksinya ini karena pendaftarnya banyak ya, otomatis pengennya masuk semua, tapi kami harus seleksi karena pendaftarnya lebih banyak daripada daya tampung. Kalau di sini harus belajar bisa ngaji. Ya, sementara ini kemarin instruksi dari Kanwil, kita itu untuk tahun ini alumni MTS minimal bisa hafal 2 juz. 2 juz minimal. Ya, 2 juz untuk kelas full day, kelas reguler. Sementara untuk kelas IPS lebih banyak, yaitu 3 juz. 3 juz? Ya, 3 juz itu standar minimal. Mudah-mudahan untuk ke depan kita bisa mensukseskan program tahfidz. Makanya untuk PPDB ini bagi yang tahfidz juz 30 yang sudah hafal 1 juz, kami berikan kebijakan diterima tanpa tes sebagai program afirmasi ya, karena sudah punya 1 juz. Ya, berarti kan membantu kita Reporter Warta Jaya Vision Kabupaten Brebes, Teguh Haji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami.
Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.